Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti mata kuliah saya, mata kuliah penganggaran yang kita lakukan dengan mengikuti video tutorial. Tidak seperti pertemuan-pertemuan tatap muka yang menggunakan protokol kesehatan. Kali ini kalian boleh semuanya tergabung di sini untuk mengikuti video yang saya jelaskan untuk mata kuliah anggaran pada pertemuan hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian anggaran. Ya, anggaran itu merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dan anggaran itu dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi sebuah perusahaan itu pasti mempunyai program untuk beberapa tahun ke depan atau dalam 1 tahun ke depan. Nah, program-program itu pasti membutuhkan biaya, ya. Jadi biaya-biaya yang dituangkan di dalam program itu harus dinyatakan dalam ukuran angka, ya, berupa rupiah. Nah, kemudian rencana kuantitatif aktivitas usaha di sebuah organisasi itu bahwa anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan. Nah, anggaran ini sebenarnya sudah kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, contohnya misalnya kalau kalian setiap bulan menerima gaji bagi yang sudah bekerja atau menerima uang saku dari orang tuanya, pasti pemasukan itu sudah direncanakan untuk 1 bulan ke depan. Apakah kalian akan menggunakan uang itu seluruhnya atau ada sebagian yang digunakan untuk ditabung. Misalnya kalian menerima uang 3 juta, kemudian kalian sisihkan untuk ditabung sebesar 10% misalnya. Jadi 300.000 itu kalian gunakan untuk tabungan. Berarti yang digunakan untuk pengeluaran adalah sebesar 1.700.000. Nah, kemudian kalian mulai membagi-bagi 1.700.000 itu untuk apa saja? Untuk biaya kos, untuk biaya makan, untuk biaya make up, untuk biaya hangout dengan teman-teman. Itu sudah kalian buat di dalam pos-pos tertentu. Jangan sampai pengeluaran yang kalian anggarkan itu melebihi dari pemasukan yang kalian dapatkan. Kalau seperti itu artinya ada beberapa pos yang harus kalian kurangi pengeluarannya. Itu ya contoh kasarnya penggunaan anggaran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian unsur-unsur yang melekat pada anggaran itu ada beberapa. Yang pertama, rencana. Nah, kenapa rencana itu diperlukan bagi perusahaan? Ya, karena di masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Ya kan, sama seperti sekarang ini. Di tahun-tahun yang lalu kita tidak pernah mengetahui bahwa tahun 2020 ini akan ada pandemi. Padahal perusahaan sudah merencanakan secara matang di akhir tahun 2020 akan mendapatkan atau akan memperoleh keuntungan 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ternyata dengan adanya pandemi ini, pemasukan perusahaan menjadi berkurang, kegiatan produksi tidak berjalan dan seterusnya. Itu yang disebut adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Ya, kemudian banyak alternatif di masa yang akan datang. Ya, sama seperti sekarang ini, ya. Di masa lalu mungkin perusahaan membuat perencanaan dengan cara manual, ya, tapi ternyata digital itu sudah meliputi seluruh sektor yang ada di perusahaan. Semua sudah serba digital, ya. Artinya perusahaan itu harus beralih dari manual ke digital supaya dia tidak terganggu atau tidak kalah dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian rencana merupakan pedoman kerja bagi perusahaan, dan rencana sebagai alat koordinasi